Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom adik-adik, bagaimana kabarmu? Semoga semua sehat, semangat, dan sukacita. Yuk adik-adik, kita berdoa sebelum mendengar renungan lilin kecil. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah melindungi kami sepanjang hari. Dan sekarang kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya dapat mengingat pesan Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema renungan lilin kecil hari ini, orang jujur pasti tulus. Didasari dari Amsal 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Suatu hari, di sebuah istana, ada seorang raja yang sudah tua. Ia tampak gelisah, memikirkan siapa yang akan mengganti menjadi raja jika ia meninggal. Karena raja tidak mempunyai anak. Lalu, raja memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Maka, terpilihlah 10 anak laki-laki yang memenuhi kriteria. Tapi, raja hanya mau 1 anak yang diadopsi. Maka, sebagai tes terakhir, raja memberikan bibit kepada setiap anak untuk ditanam dan dibawa kembali dalam 3 minggu. Lalu, semua anak-anak itu pulang dan menanam bibit itu serta mengusahakannya supaya tumbuh. Salah satu anak sangat sedih. Di rumah, ia begitu sedih karena bibit yang ditanamnya tidak tumbuh-tumbuh. Ia sudah berusaha merawat dengan baik supaya tumbuh, tapi gagal. Temannya menyarankan supaya ia membeli bibit baru dan menanam lagi. Tapi anak itu tidak mau, karena orang tuanya yang takut akan Tuhan mengajarkan dia untuk taat pada Tuhan dan berbuat jujur. Maka ketika waktunya tiba, ke-10 anak itu datang ke istana. 9 anak membawa pot yang berhasil tumbuh pohonnya, dan 1 anak itu membawa pot yang tidak tumbuh pohon. Raja bertanya kepada tiap-tiap anak, apakah pohon itu berasal dari bibit yang ia berikan? Dan setiap anak menjawab, "Ya, Raja." Lalu, Raja memperhatikan pohon mereka dengan teliti satu persatu. Sampailah pada anak yang terakhir. Anak itu tampak gemetar dan takut. Lalu, Raja bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan bibit yang aku berikan?" Anak itu menjawab dengan gemetar, "Saya menanamnya dan merawatnya dengan sungguh-sungguh, tapi bibit itu tidak tumbuh juga." Lalu, Raja mengajak anak itu ke singgasana dan berkata, "Aku memberikan kalian semua bibit yang sudah direbus, maka sudah pasti bibit itu tidak bisa tumbuh lagi. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin, dia haruslah seorang yang jujur. Dan hanya anak ini yang lulus ujian." Raja menunjuk kepada anak yang ke-10 itu dan berkata, "Karena dia berkata jujur dan sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dialah yang terpilih." Raja memberikan mahkotanya kepada anak itu. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kejujuran akan membawa berkat. Coba adik-adik pikirkan, apa saja keuntungan dari sikap jujur? Ya, sikap jujur memberi keuntungan. 1. Terhindar dari hukuman, mendapat kepercayaan, dan tidak mendapat malu. Masih banyak lagi keuntungan dari sikap jujur ya. Sekarang, coba adik-adik pikirkan,
Apa yang harus adik-adik lakukan untuk bersikap jujur? Nah, betul sekali. Adik-adik harus selalu takut akan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan hadir dan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kedua, kita harus mau diajar atau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bisa bekerja lewat nasihat yang baik dari orang tua, guru, atau teman. Dan yang terakhir, kita harus rendah hati. Siapa di sini adik-adik yang mau jujur? Yes, bagus, keren. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami menjadi anak yang jujur. Ampuni kami kalau kami masih suka tidak jujur, pernah nyontek, berbuat curang, dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Kami berjanji tidak melakukannya lagi. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku mau menjadi anak jujur dan dipercaya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.